Berikut akan kita pelajari tentang bagaimana menghitung dengan IRR. Untuk menghitung dengan IRR, maka kita ada ingin membandingkan dua buah proyek, yaitu proyek A dan proyek B, yang masing-masing sudah ada perkiraan net cash flow-nya untuk dari tahun pertama sampai tahun kelima, ya. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk proyek seperti ini, biasanya kita akan menghitung dengan 3 model, ya, yaitu model 1, 2, 3, dengan 4 model, model 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, untuk kalau kita menghitung dengan model 1, ini di mana initial outlay-nya atau modal investasi adalah 10.000, maka proyek A lebih cepat pengembaliannya dibandingkan dengan proyek yang B untuk mencapai 10.000. Proyek A itu pengembaliannya hanya 2 tahun untuk mencapai 10.000, sedangkan proyek B itu pengembaliannya adalah 3 tahun untuk mencapai 10.000. Sehingga dengan metode payback period, yaitu tanpa memperhitungkan nilai uang, maka keputusan adalah kita mengambil proyek A, karena pengembalian proyek A lebih cepat daripada pengembalian proyek B. Tapi harus diingat di sini, bahwasanya dalam perhitungan ini tidak memperhitungkan nilai dari uang, value of money. Ya. Kemudian dengan metode yang kedua, dengan NPV. Ya, dengan NPV, ini adalah kita hitung di sini dengan tingkat bunga 10% tadi yang sudah dirumuskan. Ya. Dengan 10% maka kita menghitung diskon faktornya. Ini kita bisa lihat di tabel diskon faktor. Untuk 10% untuk tahun pertama adalah 0,909. Ini dapatnya dari mana? Dari 1 plus 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi 1 dibagi 1 plus 1%, 10% pangkat 1. Kemudian yang ini adalah didapatnya dari 1 dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung NPV untuk proyek A, berarti ini 5 juta dikalikan dengan 0,9, dapat ini berapa? Dapat 4 juta, dapat 4 juta sekian, ya. Kemudian ini 5 juta dikalikan dengan 0,8, dapat 4 juta sekian, dan seterusnya. Jadi kolom yang proyek A dikalikan dengan kolom yang 10%, kita dapatkan present value A. Kemudian kita hitung present value B ini adalah net cash flow-nya dari proyek B, kita kalikan dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan present value B. Kemudian kita jumlahkan present value A itu adalah 9 juta sekian, kemudian present value B adalah 12 juta sekian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, modal awalnya 10.000, sedangkan NPV dari proyek A adalah hanya 9 juta. Berarti kesimpulannya untuk proyek A itu tidak menarik, ya. Jadi tidak menarik untuk dijalankan karena pengembaliannya lebih kecil daripada modal investasinya. Kemudian untuk proyek B, net present value-nya itu setelah 5 tahun itu adalah 12,8 juta. Lebih besar daripada modal investasi. Sehingga proyek B ini lebih menarik dibandingkan daripada proyek A. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode 2 ini adalah kita akan menjalankan proyek B. Nah, dengan metode probabilitas indeks berarti kita membandingkan antara NPV-nya dengan modalnya. Untuk proyek A, NPV-nya adalah 9,5 juta dibagi dengan 10 juta, maka hasilnya lebih kecil dari 1. Untuk proyek yang B, ini adalah 12,8 juta dibagi dengan 10 juta, maka dia lebih besar dari 1. Sehingga dengan metode probability index, kesimpulannya proyek B lebih menarik daripada proyek A. Kemudian untuk metode internal rate of return, itu kita menggunakan rumus berikut, yaitu untuk menghitung IRR-nya adalah sebagai berikut. DFP, ini adalah diskon faktor positif. Diskon faktor positif ini adalah diskon faktor di mana NPV-nya adalah positif. Kemudian present PVP, present value positif. Present value positif adalah ini yang tadi dihasilkan oleh diskon faktor.
Kemudian PVN, present value negatif, adalah present value yang lebih kecil daripada biaya modalnya. Kemudian dikalikan dengan diskon faktor negatif, diskon faktor yang menghasilkan present value negatif dikurangi dengan diskon faktor yang positif. Ya, umumnya diskon faktor diskon faktor negatif ini umumnya dia nilainya lebih besar daripada diskon faktor positif. Kita lihat ke kasus kita. Kita coba menghitungnya. Dari metode yang ketiga, itu kita sudah dapatkan angka-angkanya, kemudian kita masukkan ke tabel berikut ya. Ini adalah net cash flow dari proyek A, kemudian ini adalah diskon faktor untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini kemudian kita kalikan nilai net cash flow-nya dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan present value dengan 10%. Nah, di dalam present value dengan 10% ini kita dapatkan 9 juta sekian, kemudian dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya negatif 400.000 sekian. Nah, karena hasilnya negatif, maka kita harus membuat hasil ini positif. Untuk membuat hasil ini positif, logikanya adalah diskon faktornya, persentase dari tingkat bunganya ini harus kita kecilkan, ya, harus kita kecilkan. Nah, dengan mengecilkan tingkat bunganya, kita misalkan dengan cara coba-coba adalah 7%, maka kita hitungkan diskon faktornya untuk tahun pertama, yaitu 1 dibagi 1 plus 7% pangkat 1. 1 dibagi 1 plus 7% pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan ini net cash flow-nya dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan net present value dari A untuk yang 7%. Kemudian kita jumlahkan, dapat 10 juta sekian, dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya adalah 3.000 sekian. Hasilnya positif. Ya, jadi ini adalah net adalah present value positif, ini adalah present value negatif. Ini adalah diskon faktor positif, ya, ini adalah diskon faktor negatif. Kita masukkan ke rumus yang tadi, ya, ke rumus yang tadi kita masukkan, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Hasil hitungannya, jadi kita masukkan ke rumus yang tadi adalah di sini diskon faktor positif, ya, yang menyebabkan diskon faktor positif itu adalah 7% ya, 7%. Kemudian ditambah present value positif berarti ini ada 3.000 sekian. Kemudian 3.000 sekian, kemudian dibagi dengan present value positif, dikurangi dengan present value negatif. Ini dikurangin ini ya. Kemudian dikalikan dengan diskon faktor negatif. Diskon faktor negatif adalah yang 10% dikurangi dengan 7% ya. Maka kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk proyek yang B, ini kita hitung dengan cara yang sama, yaitu ini adalah net cash flow dari proyek yang B, kemudian ini adalah diskon faktor untuk 10%, maka kita kalikan net present value-nya dikalikan dengan diskon faktornya, kita dapatkan net present value yang B, yaitu 12 juta sekian, maka di sini kita dapatkan 2 juta sekian. Sehingga ini kita sebutkan dengan kita sebutkan dengan present value positif. Ya. Nah, kalau dia positif, maka kita harus kebalikannya menghitung yang lebih negatif. Logikanya adalah kalau di sini 10% positif, maka untuk bisa negatif, maka kita gunakan dengan cara coba-coba, kita besarkan, yaitu misalkan 25%. Ya. Dengan 25%, maka di sini kita dapatkan nilai diskon faktornya berarti adalah 1 dibagi 1 plus 25% pangkat 1. Ya, 1 plus 25% pangkat 2, dan seterusnya ya. Kemudian kita kalikan nilai net cash flow-nya, kita kalikan dengan nilai diskon faktornya ini, maka kita dapatkan net present value dari B, yaitu jumlahnya adalah 9 juta sekian, dikurangi 10 juta, maka di sini adalah selisihnya adalah 800.000 minus. Nah, ini yang kita sebut dengan present value negatif.
kemudian 25%-nya kita sebut dengan diskon faktor negatif, kemudian 10% adalah diskon faktor positif, kemudian 2 juta sekian ini adalah kita sebut dengan present value positif. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu di sini adalah diskon faktor positif ditambah dengan present value positif dibagi dengan present value positif dikurangi present value negatif dikalikan dengan diskon faktor negatif dikurangi dengan diskon faktor positif. Hasilnya adalah 21%. Nah, 21% ini yang kita sebut dengan nilai RR. Nah, nilai RR-nya adalah lebih besar daripada 10%. Untuk yang proyek A, nilai RR-nya lebih kecil dari 10%. Sehingga kesimpulannya adalah proyek B itu lebih menarik karena dia mempunyai nilai RR lebih besar daripada diskon rate yang berlaku. Dalam hal ini adalah 10%. Sehingga keputusannya dari 4 metode yang kita pelajari ini, maka 3 metode itu adalah menyimpulkan bahwa proyek B itu adalah lebih menguntungkan atau lebih menarik daripada proyek A. Sekian, terima kasih.